warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi dengan saya Isma Fitratul Hasanah dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Di kesempatan kali ini saya akan menganalisa tentang marketing dari salah satu brand minuman yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Es Teh Indonesia. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis. Jadi tentu saja saya akan menganalisis menggunakan sudut pandang ilmu pengantar bisnis yang sudah saya pelajari selama 1 semester ini. Siapa sih di sini yang nggak tahu sama Es Teh Indonesia? Es Teh Indonesia adalah merek minuman teh kekinian yang baru saja didirikan pada tahun 2019 yang lalu. Namun tidak disangka pertumbuhan bisnisnya terbilang cukup cepat. Tercatat saat ini Es Teh Indonesia memiliki lebih dari 500 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan menjadikan teh sebagai bahan utama produk mereka, Es Teh Indonesia memiliki banyak sekali inovasi rasa dalam daftar menunya. Hal ini membuat saya menjadi tertarik untuk melakukan mini riset tentang apa sih yang membuat Es Teh Indonesia ini bisa menjadi minuman yang disukai dan dikenal oleh masyarakat luas. Analisis yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan prosedur sistematis untuk mengidentifikasi peluang usaha yang dilihat dari kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness sebagai faktor internal dan peluang atau opportunity serta ancaman atau threats sebagai faktor yang bersifat eksternal. Di sini saya sudah membuat matriks analisis SWOT Es Teh Indonesia. Yang pertama ada faktor internal. Dalam faktor internal terdapat strength atau kekuatan, yaitu yang pertama ada brand menunjukkan bahwa produk ini asli Indonesia. Yang kedua, memanfaatkan sistem pemasaran melalui media sosial sebagai sarana promosi. Yang ketiga, dapat dikonsumsi dari berbagai kalangan. Yang keempat, lokasi usaha yang strategis. Yang kelima, terus berinovasi dalam berbagai varian rasa. Yang keenam, harga yang cukup terjangkau. Dan yang ketujuh, produk yang berkualitas. Lalu selanjutnya dalam faktor internal ada weakness atau kelemahan, yaitu kurangnya pemanfaatan media promosi pemasaran dari berbagai media sosial lainnya dan penerapan sistem pemasaran terpusat. Yang kedua ada faktor eksternal. Dalam faktor eksternal terdapat opportunities atau peluang, yaitu banyaknya media e-commerce sebagai media promosi. Yang kedua, memperluas wilayah pemasaran. Dan yang ketiga, di daerah sekitar masih sedikit yang memiliki usaha serupa. Lalu selanjutnya pada faktor eksternal terdapat threats atau ancaman, yaitu minimnya pembelian saat musim penghujan. Karena Es Teh Indonesia ini basicnya minuman dingin dan tidak ada minuman hangatnya, jadi otomatis orang-orang menghindari membeli minuman dingin saat musim penghujan. Yang kedua adalah persaingan usaha sejenis, dan yang terakhir ada harga bahan baku yang semakin mahal. Nah, dari hasil analisis yang telah saya lakukan pada Es Teh Indonesia, maka dapat dipilih strategi pemasaran yang dapat dijadikan sebagai upaya peningkatan daya saing. Maka saya akan menjabarkan hasil analisis saya. Yang pertama, ada strategi strength dan opportunities atau SO. Strategi SO dilakukan untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki Es Teh Indonesia guna menangkap peluang yang dimiliki, antara lain mempertahankan harga dan kualitas produk untuk meningkatkan loyalitas konsumen serta menjalin kerjasama yang saling menguntungkan untuk memperluas wilayah pemasaran. Yang kedua ada strategi strength dan threats atau ST. Strategi ST ini merupakan penggunaan kekuatan yang dilakukan untuk menghadapi ancaman dari para pesaingnya yang dapat dihadapi Es Teh Indonesia, antara lain terus berinovasi dalam berbagai varian rasa untuk meningkatkan daya saing suatu produk. Yang ketiga ada strategi weakness dan opportunities atau WO. Strategi ini digunakan pada saat adanya peluang yang digunakan untuk mengatasi kelemahan pada Es Teh Indonesia, antara lain memperluas wilayah pemasaran agar konsumen mudah menjangkau suatu produk.
Dan yang keempat, ada strategi weakness dan threats atau WT. Strategi WT ini digunakan untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki ST Indonesia agar terhindar dari ancaman usaha yang akan dihadapi, antara lain memanfaatkan berbagai media promosi untuk menarik konsumen dengan meningkatkan dan memperluas promosi suatu produk. Jadi, kesimpulan dari analisis strategi pemasaran yang saat ini dilakukan oleh ST Indonesia yaitu mereka bekerja sama dengan Gojek, Grab, dan driver yang ada di wilayah tersebut. Mereka juga menjualnya secara offline dengan cara datang langsung ke outlet, serta ST Indonesia juga menjual produknya secara online melalui sosial media, salah satunya melalui platform Instagram. Dengan memanfaatkan semua media sosial akan memperluas dan meningkatkan promosi suatu produk. Terlebih, media sosial mampu menampung ide-ide kreatif yang sulit dilakukan dengan metode pemasaran lainnya. Kekuatan yang dimiliki ST Indonesia yaitu brand menunjukkan bahwa produk ini asli Indonesia, memanfaatkan sistem pemasaran melalui media sosial sebagai sarana promosi, dapat dikonsumsi dari berbagai kalangan, lokasi usaha yang strategis, terus berinovasi dalam berbagai varian rasa, harga yang cukup terjangkau, dan produk yang berkualitas. Sedangkan kelemahan yang dimiliki adalah kurangnya pemanfaatan media promosi pemasaran dari berbagai media sosial lainnya. Penerapan sistem pemasaran terpusat, peluangnya yaitu banyaknya media e-commerce sebagai media promosi, memperluas wilayah pemasaran, di daerah sekitar masih sedikit yang memiliki usaha serupa. Sedangkan ancamannya adalah minimnya pembelian saat musim penghujan, persaingan usaha sejenis, dan strategi pemasaran yang dapat dilakukan ST Indonesia dalam upaya peningkatan daya saing berdasarkan matriks SWOT, yaitu dengan menjaga kualitas produk, memperluas wilayah pemasaran, terus berinovasi dalam berbagai varian rasa, serta memanfaatkan media promosi pemasaran dari berbagai media sosial secara optimal. Cukup sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Angin berhembus berkelana, hujan indah rintik-rintiknya. Tidak ada yang sempurna, mohon kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.